Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali menyampaikan materi mengenai ketentuan bahan dalam proses produk halal dan dokumen pendukung halal. Nah, jadi di mana dalam proses produk halal ini bahan itu merupakan komponen utama yang akan disorot pada saat pengurusan sertifikasi halal. Sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, baiklah saya ingin memperkenalkan diri secara singkat dulu kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Nama lengkap saya adalah Rahmi Holinesti. Sehari-hari saya bertugas pada program studi Tata Boga, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pendidikan formal jenjang S1 saya selesaikan di program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andalas dengan bidang keahlian teknologi pangan. Kemudian saya lanjut pendidikan S2 pada program studi ilmu pangan di Institut Pertanian Bogor. Mata kuliah yang diampu saat ini antara lain teknologi pengawetan makanan, penelitian pangan dan gizi, ilmu bahan makanan, food control atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai pengawasan mutu pangan, mikrobiologi pangan, dan sains terapan. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja pemaparan materi pada hari ini mengenai pengetahuan bahan. Sekiranya dalam penyampaian ini terlalu cepat, mohon Bapak Ibu silahkan menyampaikan bila terlalu cepat, atau sekiranya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom chat atau bisa bertanya langsung nanti pada sesi diskusi. Nah, bahan-bahan yang akan kita perhatikan di dalam proses produk halal ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bahan kritis, yang kedua adalah bahan haram, kemudian harus adanya dokumen pendukung, kemudian ada bahan yang disebut sebagai tidak kritis atau disebut sebagai positive list. Dalam pengetahuan bahan ini, sumber bahan non-kritis atau positive list itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 62, di mana daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari bahan itu sendiri. Ketentuan tersebut tidak diperlukan bagi bahan yang berasal dari bahan alam yang berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Nah, jadi maksudnya di sini bahan alam itu misalnya hasil bumi seperti sayuran atau buah-buahan maupun bahan tambang yang tidak mengalami proses pengolahan. Kemudian bahan yang dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Selanjutnya, tidak tergolong bahan berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Nah, kemudian lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 dikemukakan bahwa daftar produk dan bahan yang digunakan harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bahan yang berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan, artinya yang kita konsumsi langsung dalam keadaan segar, kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Sumber bahan non-kritis atau positive list itu menurut Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI tentang daftar bahan kritis atau Halal Positive List of Materials. Halal Positive List of Material terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Daftar ini dibuat berdasarkan kajian LPPOM MUI merujuk pada literatur, kelimpahan di alam, dan pertimbangan skala komersial penyiapannya di dalam halal positive
positive list of materials. Ini terdapat keterangan mengenai bahan yang dilarang digunakan untuk pangan atau kosmetik menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi ini dituangkan dalam Perka BPOM nomor 07/2018 dan Perka BPOM nomor 18 tahun 2015. Nah, kemudian paradigma produk yang ada saat ini, yang pertama yang harus kita jadikan catatan adalah layak. Artinya layak untuk dikonsumsi manusia. Kemudian aman untuk dikonsumsi manusia. Layak itu dari segi estetika, dari segi kebersihannya, dari segi penyajiannya, dari segi kemasannya, itu berada dalam kondisi yang bersih dan higienis. Kemudian aman, yang dikatakan aman itu bebas dari cemaran mikroorganisme yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian halal, artinya bebas dari bahan-bahan yang haram, kemudian bisa dikonsumsi oleh manusia, terutama kaum muslim. Sehingga dari tiga hal tersebut, dari yang bersifat layak, aman, dan halal, akan terciptanya kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan konsumen. Di mana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian, keamanan dan kehalalan dari suatu pangan itu lagi mute, Bu. Nggak dengar suaranya, Bu. Oke. Sudah, Pak? Sudah. Pangan menjadi tidak aman atau tidak halal untuk dikonsumsi apabila dia mengandung babi atau hal yang diharamkan, serta diproses dengan cara-cara yang tidak halal dan tercemar dari bahan-bahan yang tidak halal. Mungkin kalau ini secara syariah kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Ikhlas, kemudian mungkin sudah disinggung oleh Pak Ikrar tadi pada materi yang ketiga. Selain itu, keamanan bahan terhindar dari pencemaran berikut. Yang pertama, harus terhindar dari cemaran biologis. Nah, biasanya ini berasal dari makhluk hidup, baik itu mikroba, bakteri, jamur, virus, akibat rendahnya kondisi higien sanitasi. Nah, ini contohnya apabila ruang penyimpanannya tidak sesuai, kemudian bahan tidak dalam kemasan yang layak, kemudian proses pengolahan berlangsung di ruangan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengolahan pangan dengan tingkat sanitasi yang rendah. Nah, atau bisa juga terjadi ini karena si pengolah itu tidak menggunakan pakaian kerja yang lengkap sehingga terjadi cross contamination atau terjadi kontaminasi silang antara si pengolah dengan bahan yang diolah maupun dengan alat yang digunakan pada proses pengolahan tersebut. Jadi akibat rendahnya kondisi higien sanitasi dari produk pangan tersebut. Kemudian yang kedua, cemaran biologis atau bahaya biologis itu disebabkan oleh adanya tikus, kecoa, lalat, atau hewan-hewan yang merusak dari bahan yang kita simpan. Biasanya ini sering terjadi itu pada gudang penyimpanan maupun nanti pada saat penyajian dari lingkungan produksi yang tidak baik tadi. Nah, jadi kuncinya ini terjadi akibat proses produksi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan pangan. Kalau di TV-TV kita sering melihat ada liputan dari suatu tempat penjualan makanan dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, mungkin dekat dengan selokan dan lain-lain sebagainya, sehingga di situ bisa kita lihat banyak tikus berkeliaran, banyaknya kecoa, lalat, dan sebagainya. Nah, ini faktor pertama yang menyebabkan bahan pangan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, tercemar oleh bahaya fisik seperti rambut, kuku, perhiasan, serangga, batu, atau kerikil,
potongan kayu, pecahan kaca, dan lain sebagainya yang bisa masuk ke dalam makanan jika proses pengolahan pangan dan penjualannya kurang memperhatikan aspek keamanan pangan. Nah, ini biasanya terjadi pada saat proses distribusi atau pada proses penjualan pada bahan yang tidak mengandung kemasan. Adanya terjadi cemaran fisik dari bahan lain. Banyak kita temukan pada produk-produk jagung, biji-bijian, dan lain-lain sebagainya. Atau pada proses pengolahan di mana si pengolah tidak menerapkan personal hygiene yang baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepala tidak menggunakan penutup kepala, sehingga rambut jatuh pada bahan yang diolah. Atau misalnya si pengolah itu tidak menerapkan kebersihan diri yang baik. Mereka tidak mandi rutin secara 2 kali sehari, tidak mencuci rambut minimal 3 kali seminggu. Nah, sehingga adanya ketombe dan kotoran lain dari tubuh manusia tersebut, itulah yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada bahan tersebut. Atau si pengolah masih memiliki kuku yang panjang, masih menggunakan aksesoris seperti cincin, jam tangan, gelang, dan sebagainya, sehingga masih banyak kotoran-kotoran secara fisik yang menempel pada aksesoris tersebut yang secara tidak langsung akan mencemari bahan yang diolah, menyebabkan terjadinya kontaminasi sila dari si pengolah kepada bahan yang sedang diolah. Nah, kemudian yang ketiga, tercemar oleh bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini bisa berasal dari cairan pembersih, atau misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk pengharum ruangan, atau misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk sebagai bahan bakar. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau merasakan di lingkungan kita ada seperti kalau dulu sering kita mencium, kok rasanya aneh ya bahan ini seperti beraroma minyak tanah, atau misalnya kita menyimpan dekat dengan sabun cuci piring atau kapur barus atau deterjen, sehingga aroma-aroma dari bahan-bahan untuk kita gunakan sebagai pembersih atau sebagai disinfektan, nah itu yang akan mencemari dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, jadi itulah 3 faktor yang menyebabkan pangan menjadi tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian pada bagian ini kita juga harus mengetahui identifikasi titik kritis. Yang dimaksud dengan titik kritis itu adalah faktor yang paling sering muncul yang menjadi penyebab masuknya bahan haram atau najis ke dalam produk. Nah, jadi diantaranya disebabkan oleh bahan, kemudian disebabkan oleh proses produksi, kemudian teknik penyimpanan, dan teknik pengangkutan. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini untuk mengetahui titik kritis utama? Yang pertama kita garis bawahi dulu Bapak Ibu. Bahan baku dan bahan tambahan itu harus halal. Bahan penolong tidak berasal dari babi, anjing, dan bagian tubuh manusia. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini? Nah, seperti yang disampaikan tadi, pastikan bahwasannya seluruh bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan tersebut sudah memiliki label halal, kemudian pada saat kita cek, sertifikat halal tersebut masih dalam kondisi aktif hingga pada saat Bapak Ibu melakukan pengecekan tersebut. Jangan sampai nanti di kemasannya sudah tercantum halal, ketika kita cek sertifikat halalnya sudah expired atau sudah tidak berlaku lagi. Sehingga kalau bahan yang sertifikat halalnya sudah tidak berlaku lagi atau expired, nah ini bisa kita masukkan kepada titik kritis. Nah, yang kedua adalah proses produksi, di mana tidak tercemar dari bahan najis. Bila tercemar bahan najis selain yang dibolehkan, maka harus ada pencucian secara syar'i. Maksudnya di sini Bapak Ibu, pada proses produksi kita tidak boleh mencampurkan ruangan pengolahan, tenaga pengolah, alat-alat yang kita gunakan tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan yang haram. Ruangan harus dipisahkan. Misalnya kalau kita ingin mengolah bahan yang halal, keseluruhan proses kita laksanakan di ruang A.
Nah, ketika ada produksi yang mengolah bahan yang tidak halal, maka keseluruhannya harus dilaksanakan di ruang B, termasuk dengan si pengolahnya tersebut. Kemudian pada saat penyimpanan, kita harus pastikan kesucian alat dan sarana prasarana tadi. Betul-betul tidak pernah kita gunakan untuk mengolah bahan-bahan yang tidak halal atau berasal dari barang-barang yang diharamkan. Nah, kemudian pun pada proses pengangkutannya, kita tidak diizinkan untuk melakukan pengangkutan menggunakan transportasi yang sama. Misalnya Bapak Ibu punya usaha mobil untuk mengantarkan barang, pastikan mobil yang Bapak Ibu gunakan itu tidak pernah digunakan untuk pengangkutan barang-barang yang tidak halal. Nah, kemudian kita lanjut ke ketentuan bahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 hingga 20. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu Bapak Ibu, bahan untuk membuat produk ini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama adalah bahan baku. Yang kedua adalah bahan olahan. Yang ketiga adalah bahan tambahan. Yang keempat adalah bahan penolong. Nanti pengertian dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kemudian berdasarkan sumber bahan, itu bisa dibagi menjadi bahan yang berasal dari hewan, atau biasa sehari-hari kita sebut hewani, kemudian bahan yang berasal dari tumbuhan atau nabati, kemudian dari bahan sintetis kimia seperti asam cuka, yang dari mineral, mikroba, dan manusia ini tidak akan kita gunakan ya. Nah, kemudian bahan yang digunakan dalam proses produk halal ini yang semuanya ini harus berada dalam kondisi halal. Nah, ketentuan yang pertama kita lihat mengenai pengertiannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama bahan baku. Bahan baku biasa sehari-hari kita sebut sebagai bahan utama, ya. Adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha makanan yang digoreng pada bakwan misalnya, ya. Bahan utama dalam pembuatan bakwan itu adalah tepung yang kita gunakan itu. Yang paling banyak adalah tepung. Kemudian adalah sayurannya. Karena proporsi antara sayuran dengan tepung itu perbandingannya adalah 1:1. Nah, itu yang disebut sebagai bahan baku. Atau kalau kita mengolah cake misalnya ada terigu, ada margarin, ada telur. Nah, itu kita sebut sebagai bahan baku atau bahan utamanya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai bahan olahan, adalah bahan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu. Nah, kalau bahan olahan ini contohnya seperti keju, saus sambal, saus tomat, selai, kecap, dan lain-lain sebagainya, mayones. Nah, itu termasuk bahan olahan atau bahan yang sudah diolah yang kita gunakan kembali pada proses produksi makanan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga disebut sebagai bahan tambahan, adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam bahan dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki bentuk, warna, aroma, tekstur, serta rasa dari produk yang akan kita hasilkan. Nah, bahan tambahan ini apa contohnya? Kalau untuk warna, tentu kita menggunakan pewarna. Kalau untuk rasa, tentu kita menggunakan perasa, apakah itu rasa vanila, aneka jenis rasa buah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk membentuk tekstur, itu biasanya kita menggunakan bahan yang disebut, ada kalau dalam membuat aneka cake, bisa disebut sebagai TBM, dan sebagainya, untuk mengecilkan pori-pori.
Kemudian lagi kalau untuk memperpanjang umur simpan, kita biasa menggunakan bahan pengawet. Tetapi bahan pengawet itu yang diizinkan seperti natrium benzoat dan sebagainya. Nah, jadi nanti seluruh bahan tambahan ini semuanya ada persyaratannya yang dikeluarkan oleh Badan POM. Bahan tambahan ini boleh digunakan Bapak Ibu, kita tidak usah khawatir untuk menggunakan bahan tambahan sejauh yang kita gunakan itu sesuai dengan ambang batas yang diizinkan. Jadi tidak berlebihan, tidak menyebabkan bahaya bagi konsumen yang akan mengkonsumsi bahan atau produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian bahan yang keempat itu biasa disebut sebagai bahan penolong. Adalah bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensinya saja. Nah, biasanya bahan penolong ini yang paling banyak digunakan itu adalah jenis kemasan, aneka jenis cetakan, dan sebagainya. Nah, itulah dia yang disebut sebagai kriteria bahan. Kemudian, kita lihat bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu bisa berasal dari hewan. Nah, hewan yang kita gunakan ini adalah hewan-hewan yang halal. Jadi harus kita garis bawahi, hanya hewan yang halal lah yang bisa kita gunakan dalam proses produk halal. Kecuali yang diharamkan menurut syariat. Kita tidak diizinkan untuk mengolah bahan yang berasal dari bangkai, darah, babi, atau hewan-hewan yang disembelih tidak dengan syariat Islam. Nah, ini materinya sudah Bapak Ibu dapatkan pada kemarin sore dari Pak Ikhlas. Kemudian bahan yang berasal dari tumbuhan, pada dasarnya halal, kecuali yang membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya, atau pada proses budidayanya menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang haram. Karena bisa jadi kita menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran babi atau pupuk-pupuk sintetis yang kita tidak bisa yakin kehalalannya tersebut. Kemudian yang ketiga, bahan tambahan, yaitu bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Nah, biasanya bahan-bahan ini melalui proses kimiawi ini contohnya ragi pada proses pembuatan roti. Nah, atau misalnya bahan tambahan yang melalui proses kimiawi seperti asam cuka, atau misalnya aneka jenis penambah cita rasa, vanili essence, dan lain-lain sebagainya. Pastikan bahwasanya bahan tambahan yang digunakan itu berasal dari bahan-bahan yang halal, ya. Atau misalnya bahan tambahan yang banyak beredar di pasaran, aneka jenis penyedap rasa seperti Royco, Masako, Ajinomoto, Sasa, dan lain-lain sebagainya. Kuncinya adalah pastikan bahwasannya seluruh bahan tambahan yang Bapak Ibu gunakan itu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, berikutnya bahan-bahan yang berasal dari sintetik kimia dan mineral, bahan yang merupakan senyawa kimia murni, yaitu bahan-bahan yang sifatnya sintetis yang dihasilkan dari pabrik, aneka jenis pewarna sintetis, aneka jenis pengawet sintetis, aneka jenis penambah cita rasa yang semuanya dalam kemasan botol atau dalam kemasan sachet dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari sintetik kimia yang biasa digunakan dalam proses produksi pangan. Kemudian ketentuan dari bahan-bahan ini yang tidak dibolehkan yaitu pastinya babi, anjing, dan turunannya. Kemudian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya sapi, kambing, kerbau, ayam disembelih tidak mengucapkan nama Allah atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu jatuhnya haram. Kemudian bangkai dari berbagai jenis binatang, kecuali bangkai ikan dan belalang, nah itu dihalalkan. Kemudian hewan-hewan yang bertaring panjang, seperti gajah, beruang, singa, harimau,
buaya. Nah, itu termasuk kategori yang haram. Kemudian burung buas yang bercakar tajam seperti elang, gagak, dan burung hantu, nah itu juga diharamkan. Kemudian hewan-hewan hama seperti kelabang, kalajengking, ular, tawon, dan sejenisnya. Hewan-hewan yang menjijikkan seperti kadal, siput, serangga, dan larva, serta hewan sejenis lainnya. Nah, ini juga perlu kita catat di beberapa daerah di Sumatera Barat ini ada yang menjual aneka jenis olahan dari siput. Nah, itu juga perlu kita menjadi perhatian serius ya. Kemudian hewan yang termasuk burung dan serangga yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Nah, itu juga haram untuk kita gunakan seperti burung pelatuk, burung hudhud, semut, dan lebah madu. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dengan ketentuan hewan-hewan yang diharamkan itu yaitu hewan yang mati lemas, hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan yang berbahaya, hewan air yang beracun, jenis-jenis hewan amfibi itu yang hidup di dua alam seperti katak ya, kemudian tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun. Kemudian semua jenis darah. Nah, itu juga diharamkan semua jenis cairan dan benda yang dikeluarkan manusia maupun hewan seperti urin, plasenta, kotoran muntahan nanah, sperma dan sel telur. Ya. Kemudian madu bipolen royal jelly yang berasal dari tumbuhan yang beracun dan berbahaya. Nah, ini perlu digarisbawahi, madu yang beracun dan berbahaya. Kemudian bahan yang berasal dari industri kamir dan yang mengandung kamir. Nah, kemudian mikroba yang diproduksi menggunakan kultur media dari bahan yang tidak halal. Nah, ini kita khawatirkan pada industri yang melibatkan bioteknologi dalam proses produksinya. Kemudian bahan dalam PPH atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk proses pembuatan dan pengemasannya. Kemudian bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia, ya seperti plasenta, organ-organ, nah itu haram untuk digunakan. Termasuk juga air seni dari manusia untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Di samping itu, kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. Nih, jadi bagi kaum perempuan yang menggunakan skincare yang mengandung plasenta dari jaringan tubuh manusia, itu hukumnya haram untuk kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan di awal tadi, Bapak Ibu bisa membuat bagan atau diagram yang akan menunjukkan titik kritis dari suatu bahan tersebut pada proses pengolahan. Sebagai contoh yang pertama, kita lihat bahan hewani. Kita ambil contohnya susu, telur, dan ikan. Apabila ketiga bahan ini tadi kita lakukan proses pengolahan, jika jawabannya iya, maka di sana akan timbul titik kritis. Contoh, susu yang diolah menjadi keju. Nah, tentu kita perhatikan seluruh aspek pada proses pengolahannya, mulai dari bahan yang ikut serta dalam proses pengolahan, aneka jenis peralatan yang digunakan. Nah, itu mengandung memiliki potensi menimbulkan ketidakhalalan pada suatu bahan pangan. Maka di situ adanya timbul titik kritis. Ya, jika tidak, otomatis dia akan non titik kritis. Ya, jadi susu sapi segar yang langsung kita konsumsi itu sifatnya halal. Telur ya yang kita rebus itu adalah halal. Ikan digoreng, digulai, dibakar dan sebagainya. Nah, yang tidak menambahkan bahan lain di situ, maka itu perlu kita perhatikan. Kalau ikan bakar, akan ada penambahan bahan-bahan lain dalam proses produksinya. Maka itu berpotensi untuk menimbulkan ketidakhalalan. Bahan baku pengolahnya bagaimana, kuas untuk pengoles ke bumbu ikan bakar itu, kuas seperti apa yang kita gunakan. Nah, itu yang dimaksud adanya proses pengolahan menyebabkan timbulnya titik kritis yang berpotensi menyebabkan bahan itu menjadi tidak halal.
Kemudian dari kelompok daging dan hasil sampingnya, jadi daging yang berasal dari hewan ternak dan hasil sampingnya seperti lemak, tulang, dan kulitnya, ada pertanyaan pertama, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan yang halal? Jika tidak, otomatis dia akan langsung menjadi haram. Contohnya, dari beberapa poin yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, jika memang dia berasal dari hewan yang haram, otomatis dia adalah haram. Akan tetapi, jika dia berasal dari hewan yang halal, timbul pertanyaan baru, apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal? Jika jawabannya tidak, otomatis langsung tidak boleh kita gunakan. Nah, jadi sapi contohnya yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak menyebut nama Allah, tidak menggunakan juru sembelih yang halal, kemudian proses penyembelihan sampai hewan sampai ke pedagang daging itu tidak disesuaikan dengan syariat Islam, maka dia langsung tidak boleh kita konsumsi atau kita gunakan. Akan tetapi, jika sudah memenuhi kriteria syariat Islam dan memiliki sertifikat halal, kemudian ditemukan adanya pengolahan lanjutan, jika iya, kita akan menemukan titik kritis. Jika tidak, kita tidak akan menemukan titik kritisnya. Artinya tidak ada poin-poin penting yang harus kita ragukan menyebabkan bahan yang halal itu menjadi tidak halal. Nah, ini proses pengolahan lanjutan. Kita ambil contoh salah satunya adalah rendang di Sumatera Barat. Semua orang pasti tahu dengan rendang, karena rendang adalah makanan tradisional khas Sumatera Barat. Pada proses pengolahan rendang, kita menggunakan bumbu dan rempah, kita menggunakan santan, kita juga menggunakan bahan-bahan yang lain. Nah, seluruh bahan yang kita gunakan itu perlu kita cek satu persatu bagaimana kehalalannya. Nah, itu yang disebut dengan titik kritis dari segi bahannya, dari segi alat pengolahannya, dari segi si pengolahnya, itu menjadi satu kesatuan yang berpotensi sebagai titik kritis pada pengolahan makanan tahap lanjutannya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita membeli suatu produk pangan, kita harus menjadi konsumen yang kritis. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwasanya bahan yang kita konsumsi adalah halal. Yang kedua, proses produksinya sudah halal. Yang ketiga, untuk semakin meyakinkan kita, pastikan tempat-tempat yang kita kunjungi itu atau restoran, kafetaria, dan lain-lain sebagainya itu sudah memiliki sertifikat halal. Sehingga kita semakin yakin bahwasanya sebagai muslim secara akidah kita sudah mengkonsumsi bahan pangan yang halal. Oke. Berikutnya tadi identifikasi dari yang hewani, kemudian identifikasi bahan nabati. Nah, pertanyaan pertama, apakah bahan nabati tersebut mengalami proses pengolahan? Jika tidak, otomatis dia tidak termasuk titik kritis. Seperti contoh tadi aneka buah potong, aneka jenis sayuran yang dikonsumsi segar tanpa proses pengolahan. Akan tetapi, pada bahan nabati yang mengalami proses pengolahan yang sederhana saja di rumah tangga, Bapak Ibu ingin mengolah tumis kangkung. Kangkungnya halal, tetapi minyak gorengnya perlu nggak kita perhatikan? Perlu. Apakah minyak gorengnya itu halal atau tidak? Kemudian Bapak Ibu tidak hanya menggunakan minyak goreng untuk menumis, untuk penambah rasa, Bapak Ibu tentu akan menggunakan garam maupun penyedap rasanya, menggunakan kaldu contohnya. Garam perlu dicek sertifikat halalnya. Kaldu yang kita gunakan perlu kita cek kehalalannya. Sehingga dia akan sampai di titik ini, kita menggunakan bahan tambahan atau bahan penolong. Jika iya, seperti yang disampaikan barusan, itu termasuk salah satu poin titik kritisnya. Jika tidak menggunakan sama sekali, maka itu tidak akan termasuk dalam titik kritis. Ya. Kemudian apabila difermentasi, contohnya aneka jenis roti, perlu proses fermentasi.
Apakah dia melibatkan khamir? Jika tidak, otomatis dia tidak termasuk ke dalam titik kritis. Jika dia menggunakan media fermentasi, otomatis perlu kita perhatikan apakah bahan untuk proses fermentasi roti itu sudah berasal dari yang halal. Contoh yang merek dagangnya Permivan, ada enggak di situ sertifikat halalnya? Jika ada, maka itu bisa kita sebut sebagai proses produk yang halal. Jika tidak, otomatis itu yang sampai kepada yang disebut sebagai titik kritisnya. Nah, ini kita lihat produk babi banyak sekali panah-panahnya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ini bisa kita lihat sekali. Babi itu sangat mudah kita olah menjadi berbagai macam jenis. Mulai dari bulunya, mulai dari dagingnya, mulai dari bagian kakinya. Ini bisa kita lihat paru-paru bisa diolah menjadi kelompok irisan bakso. Ada enzim, ini biasanya untuk mengolah keju dan sebagainya. Bulu biasanya digunakan untuk aneka jenis kuas, ya. Ada kuas yang dari Eterna, dari untuk cat air atau untuk melukis, ya. Apabila bulunya itu tidak rata, tidak merata semuanya, itu dikhawatirkan berasal dari babi. Atau aneka jenis kuas yang kita pakai untuk make up, untuk alis, untuk eyeshadow, untuk blush on. Nah, itu perlu kita perhatikan. Bagian kulit nih untuk menjadi kolagen dan sebagainya, gelatin untuk pembentuk gel pada produk permen, aneka jenis jelly dan sebagainya. Kemudian darah babi untuk pengolahan sosis, media fermentasi, dunia medis, tulangnya, itu semua dimanfaatkan untuk proses menghasilkan gelatin. Kemudian dagingnya, kadang-kadang di pasaran kita temukan adanya daging sapi yang dioplos dengan daging babi. Nah, itu beberapa waktu yang lalu ketahuan dari salah satu pedagang sate di Kota Padang. Kemudian lemaknya menjadi campuran sosis, shortening atau mentega putih, penyedap rasa, dan minyak babi. Begitu banyak hasil dari satu ekor babi yang bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Yang otomatis semuanya adalah haram. Tapi sayangnya tidak semua konsumen bisa mengetahui bahwasannya bahan tersebut haram karena kita tidak memastikan pada proses penggunaannya. Terutama ini kalau pengolahan makanan untuk gelatin banyak yang dijual secara curah. Kalau bulu-bulunya untuk aneka jenis kuas yang kita gunakan, nah itu kita tidak bisa memastikan secara langsung. Nah, kemudian bagaimana untuk antisipasinya? Pastikan Bapak Ibu mengetahui istilah-istilah atau nama lain yang biasa digunakan untuk babi. Ada yang disebut dengan pig, ada pork, ada swine, ada hog, ada boar, ada lard, ada bacon, ada ham, ada sow milk, kemudian ada porcine, ada buck, ya. Kemudian disebut juga dengan char siu, chunyuk, zuro, duaiji, tonkatsu, tonkotsu, yakibuta, dan seterusnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca pada slide ini yang akan kami share setelah presentasi ini. Nah, kemudian pada kegiatan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa produk yang perlu kita kritisi kehalalannya. Contohnya di sini kita ambil 3 macam pada produk roti. Bahan baku yang harus kita perhatikan adalah tepung, terigu, gula, dan air yang kita gunakan. Kemudian bahan tambahan atau penolong yang harus dikritisi antara lain garam, ragi, susu, mentega atau margarin, telur, emulsifier, Duff improver atau bahan yang untuk pengembang, kemudian malt ya dari jenis gandumnya, penambah aroma, bahan pengisi ataupun selai dan sebagainya, yang itu adalah kelompok bahan penolong yang harus kita perhatikan kehalalannya.
Kemudian contoh berikutnya pada biskuit yang harus dikritisi bahan bakunya adalah tepung terigu, aneka jenis tepung lain yang digunakan, kemudian gula dan air. Bahan tambahannya apa saja? Ada shortening atau mentega putih, minyak atau lemak, emulsifier, pelembut tekstur, telur, bahan pengembang, pewarna, aroma, susu, garam, soda kue, coklat, lecitin, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, aneka produk cake itu sama, tepung, gula, dan air, kemudian bahan tambahannya mentega, telur, bahan pengembang, shortening, dan aroma. Nah, ini contoh 3 produk dengan bahan baku dan bahan penolong yang sangat penting untuk kita perhatikan kehalalan dari bahan tersebut pada saat proses pengolahan. Kemudian, bahan kritis pada produk pangan. Nah, ini kita contoh aplikasinya dalam industri rumah tangga. Kita ambil contohnya ada keripik tempe, berbagai macam jenis keripik lain, snack, dan produk yang digoreng lainnya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah minyak goreng yang kita gunakan untuk proses penggorengan dari bahan-bahan tersebut. Kemudian MSG atau penyedap rasa jika mereka menggunakannya. Kemudian tepung terigu. Kemudian berbagai bahan bumbu yang digunakan seperti perasa barbeque, perasa ayam, perasa daging panggang, dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua pada produk terasi, penggunaan pewarna yang bukan untuk makanan itu tidak boleh kita gunakan, ya. Kemudian lagi pada produksi kecap, apakah dia menggunakan penyedap rasa atau bumbu pelezat lain yang tidak halal. Ini perlu dicek Bapak dan Ibu jika suatu hari nanti Bapak Ibu ke lapangan untuk memberikan pendampingan pada produsen makanan maupun minuman. Nah, ini adalah contoh tabel yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan sebagai latihan dalam matriks penggunaan bahan dalam produk yang digunakan pada proses produksi makanan atau minuman, apakah mereka termasuk menggunakan bahan yang halal ataukah yang tidak halal. Nah, sebagai contoh kita ambil misalnya soto ayam, ya. Nah, kalau soto ayam ini kan ada berbagai macam bahan yang digunakan. Yang utama itu otomatis adalah daging ayamnya. Yang perlu kita kritisi di sini, apakah sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam? Nah, itu yang pertama kalau soto ayam. Kemudian ayam yang sudah disembelih setelah dibersihkan tentu akan diberikan aneka jenis bumbu dan rempah untuk mencegah aroma amis dan meningkatkan cita rasa dari daging ayam yang akan kita gunakan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses pembumbuan ayam segar tadi itu juga harus kita perhatikan titik kritisnya. Dirinci satu persatu Bapak Ibu. Kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Kemudian untuk membuat kuah soto, Bapak Ibu perlu menggunakan air. Apakah airnya sesuai? Apakah memenuhi standar hygiene sanitasi yang baik? Nah, kemudian tentu pada membuat kuah soto itu menggunakan bumbu dan rempah, aneka jenis penyedap rasa, aneka jenis penambah aroma. Pastikan seluruh bahan yang Bapak Ibu gunakan tersebut memiliki sertifikat halalnya. Mungkin nanti menggunakan garam, penyedap rasa seperti Royco, kaldu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, bahan penolong seperti jenis kemasan yang akan digunakan untuk penjualannya. Apakah kemasannya berasal dari bahan yang halal? Ataukah mungkin di dalam jenis kemasan itu terkandung bahan yang merupakan bagian-bagian dari daging babi yang termasuk dalam proses pembuatan kemasan tersebut. Nah, ini nanti akan kita berikan tabelnya untuk latihan pada sesi berikutnya. Nah, tapi ini adalah contoh yang akan Bapak Ibu temukan di lapangan pada saat proses pendampingan. Ya, ini dia yang tertuang dari apa yang saya contohkan tadi. Ada nggak sertifikat halalnya? Jika ada, kita checklist. Jika tidak, kita buat di kolom tidak. Kemudian
lampiran foto kita sampaikan di sini. Kemudian termasuk bahan tidak kritis. Kemudian adakah izin edarnya? Nah, ini nanti akan kami berikan juga file-file yang bisa Bapak Ibu baca mengenai bahan yang termasuk bahan yang kritis dengan bahan yang tidak kritis ini. Oke, selanjutnya bahan-bahan yang kita produksi yang sejatinya dia adalah halal, tetapi juga berpotensi menjadi haram apabila nama produk menggunakan nama minuman keras yang diharamkan. Contohnya root beer, rum raisir, atau bir. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan bahan tersebut menjadi haram. Kemudian nama produk mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nama produk mengandung nama seperti saat ini, misalnya pecel ayam sambal setan atau rawon setan, atau misalnya pecel ayam sambal neraka. Nah, itu juga termasuk menjadi produk yang tadinya halal akan menjadi haram. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan nama dari suatu produk yang akan kita gunakan. Pastikan nama-nama tersebut bernilai baik, kemudian halal untuk kita gunakan. Kemudian yang keempat, nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran, kebatilan, atau ritual atau perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, nah, ini contohnya pasti Bapak Ibu pernah lihat di berbagai media sosial atau di sepanjang jalan. Kemudian nama-nama produk yang mengandung kata-kata yang mengandung unsur pornografi. Nah, itu juga tidak layak untuk kita gunakan. Kemudian produk dengan karakteristik atau profil sensori yang menimbulkan kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk yang haram. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian produk dan bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi ternyata halal ini maknanya sangat luas sekali. Mulai dari input, proses, sampai dia produk itu menjadi sebuah output. Kalau orang dulu bilang, apalah artinya sebuah nama. Tapi dalam produk halal, nama sangat berarti untuk menjadikan suatu produk itu halal untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang produsen? Yang pertama, sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini nanti merupakan dokumen pendukung atau bahan utama yang merupakan pernyataan dalam bentuk tertulis bahwasannya produk yang dihasilkan ini benar-benar telah melalui proses sertifikasi menggunakan bahan, alat, proses, kemudian pengolah yang semuanya adalah dalam lingkup yang halal. Kemudian harus disiapkan dokumen pendukung bahan lainnya. Yang pertama yaitu spesifikasi dari produk yang kita gunakan. Nah, biasanya spesifikasi produk ini bisa kita temukan pada label dari kemasan bahan tersebut. Jika tidak cukup pada label, kita masih bisa searching ke produsen yang menghasilkan produk tersebut. Kemudian juga membuat bagan alir atau diagram alir yang menunjukkan proses dari produksi bahan tersebut. Nah, contohnya tadi pada titik kritis bahan nabati maupun bahan hewani. Itu bisa menjadi acuan dasar untuk membuat proses produksinya, diagram alir. Karena pada diagram alir itu akan terlihat mana yang akan berpotensi menjadi titik kritis, mana yang tidak berpotensi menjadi titik kritis. Cuman seperti yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi, kita hanya melihat diagram alir, kita tidak harus memaksa si produsen untuk memberikan kita resep dari segala jenis produk-produk yang mereka hasilkan dalam UKM tersebut. Nah, kemudian si produsen juga harus mampu menunjukkan dokumen yang memuat sifat fisik, kimia, dan mikrobiologis yang dikeluarkan oleh produsen, kemudian adanya surat pernyataan mengenai kehalalan dari bahan tersebut. Kemudian kalau misalnya memungkinkan, tentu adanya laporan hasil analisis laboratorium dari produk,
kemudian ada lembar data keselamatan bahan, kemudian ada kuesioner halal bahan yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dari bahan tersebut. Nah, ini contoh sertifikat halal MUI, di mana merupakan pernyataan tertulis kehalalan suatu produk dari BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI. Nah, jadi adanya sertifikat halal MUI, kemudian adanya pernyataan dari BPJPH, kemudian adanya sertifikat halal dari lembaga lain. Sertifikat halal harus diakui oleh BPJPH. Kemudian daftar sertifikat halal bisa dilihat di web ini, www.halalmui.org. Jadi kita bisa searching Bapak Ibu untuk mengetahui sertifikat halal dari seluruh bahan yang digunakan pada proses pengolahan produk dari UKM yang Bapak Ibu dampingi. Nah, ini juga ini merupakan contoh hasil dari analisis labor terhadap adanya bahan kimia ataupun mikrobiologis dari suatu produk pangan tersebut, kandungannya. Nah, ini contoh surat pernyataan dari produsen mengenai apa saja bahan-bahan yang terkandung dari produk yang mereka olah. Tapi biasanya kalau UKM itu lebih sederhana dan lebih simpel. Ini contoh dari kuesioner halal. Oke. Nah, jadi itulah tadi Bapak dan Ibu materi mengenai pengetahuan bahan pada pelatihan pendamping halal hari ini. Jadi pastikan betul Bapak Ibu memahami bahan baku, bahan tambahan, bahan olahan, dan bahan penolong. Kemudian pastikan semua jenis produk itu diolah dengan peralatan yang bebas dari cemaran bahan yang haram. Kemudian si pengolah pun tidak bersentuhan langsung dengan bahan yang haram, dan pastikan ruangan pengolahan maupun si pengolah maupun alat-alat yang pengolahan yang kita gunakan tidak pernah tercampur dengan bahan-bahan yang haram. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan Pak Edi dan Pak Miftah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hon, luar biasa uraiannya. Insya Allah kita dapat pengetahuan yang luar biasa. Memang karena kita selama ini mungkin bahan-bahan pengolahan perusahaan atau usaha-usaha kecil itu tanpa disadari mungkin sudah terkombinasi dengan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat dan mengandung bahan-bahan haram. Baik, saya mungkin tidak perlu mengulas apa yang disampaikan